Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada sesi dasar keselamatan atau safety yang merupakan bagian dari mata kuliah dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau dasar K3 yang terdapat di program studi sarjana K3 FKM UI. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai prinsip dasar dari safety itu sendiri, yang terdiri dari definisi dari safety dan juga kemudian bagaimana implementasi yang baik dan benar dari safety itu. Yang pertama, kita akan mulai dari definisi safety. Banyak sekali definisi safety, baik itu dari para ahli maupun juga dari lembaga internasional ya, yang menyebutkan mengenai apa itu safety atau keselamatan. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan coba mengutip dari salah satu ahli, Profesor Safety Internasional, yaitu Profesor Eric Hollnagel, yang mengatakan bahwa definisi dari safety adalah freedom from unacceptable risk. Jadi kalau kita terjemahkan, itu terbebas dari risiko yang tidak dapat kita terima. Ini merupakan sebuah definisi yang sederhana, simple, ya, tidak panjang lebar, namun memiliki filosofi yang mendalam terkait dengan ruang lingkup dari safety itu sendiri. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama mengenai kalimat atau bahasa ya, kata dari freedom itu sendiri. Jadi kalau kita lihat freedom yang dikemukakan oleh Profesor Hollnagel itu berarti bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan kebebasan tersebut ya. Kebebasan untuk terhindar dari risiko yang tidak bisa kita terima. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan unacceptable risk ya. Jadi ini juga adalah sebuah konsep, sebagaimana kita tahu pada saat kita berbicara tentang safety ya, berbicara tentang keselamatan, kita pasti berbicara mengenai pengelolaan dari risiko itu sendiri. Nah, unacceptable risk yang dimaksud di sini adalah seberapa resiko itu bisa kita terima ya, dan seberapa resiko itu tidak bisa kita terima. Ini juga bermakna bahwa pada setiap pekerjaan tentu memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, dan pada konteks yang lebih luas, pada setiap industri mungkin juga memiliki kekhasan sendiri mengenai risiko yang dihadapi oleh perusahaan ataupun organisasi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa dibahas dari term unacceptable risk tersebut adalah seberapa kemudian risiko itu juga bisa dapat kita terima. Jadi mana risiko-risiko dari pekerjaan tersebut yang bisa kita terima, itu yang kemudian bisa kita jalankan, karena tidak mungkin kita bisa menghilangkan semua risiko. Pasti ada risiko yang terutama terkait sekali dengan core bisnis dari industri ataupun perusahaan tersebut yang memang harus kita terima dan kemudian kita jalankan. Dan terkait dengan risk, maka yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah seberapa itu bisa kemudian salah gitu ya, seberapa kemudian itu memiliki konsekuensi berikutnya ya. Jadi how can go wrong gitu ya dari pekerjaan yang ada tersebut. Jadi kalau kita satukan dari satu kalimat tersebut, maka safety berarti berbicara tentang apa saja yang kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi ya, yang harus kita antisipasi ya, biasanya yang berhubungan dengan manusianya, kemudian propertinya, dan juga terkait juga dengan ekonomi ya dan bisnisnya. Dan kemudian seberapa kita bisa menerima dan
mana yang bisa kita terima dan serta mana yang tidak bisa kita terima dari resiko yang muncul dari pekerjaan yang kita lakukan, ya, sesuai dengan proses bisnis dan juga industrinya. Dan kemudian freedom dalam hal ini adalah seberapa kita kemudian bisa mencapai freedom tersebut. Nah, inilah kemudian yang akhirnya akan memunculkan cara-cara ya, implementasi safety yang baik dan benar. Kita masuk pada bahasan yang kedua, yaitu mengenai bagaimana kemudian kita dapat mencapai safety, ya, kalau misalkan berdasarkan definisi yang tadi. Jadi bagaimana kemudian kita bisa freedom gitu ya, terbebas dari risiko yang tidak bisa kita terima tersebut. Maka kata kuncinya adalah pengenalan pada hazard dan risiko, ya, atau hazard dan risk yang ada di pekerjaan kita. Bagaimana kemampuan kita ya untuk bisa menganalisis, dalam hal ini mengidentifikasi hazard atau potensi bahaya dan risk atau risiko yang terkait dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, inilah kemudian menjadi kunci sukses bagaimana untuk melakukannya, sehingga kemudian lahirlah ya sebuah ilmu dan metode, yaitu yang disebut dengan manajemen risiko. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mencapai safety yang baik, tentu kuncinya adalah di manajemen risiko ini. Dan manajemen risiko ini bisa tercapai jika kita kemudian bisa memahami, mengenali ya, dan kemudian melakukan antisipasi dari hazard yang ada di pekerjaan kita serta risiko yang ditimbulkan oleh dari hazard tersebut, ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak kita harapkan. Nah, inilah kemudian yang menjadi kunci dari penerapan safety yang baik dan benar. Ya, tentunya akan ada metode-metode dan mungkin juga tools-tools ya yang bisa kita gunakan, tapi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, demikian untuk pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.